Halo semua, jumpa lagi di podcast Teman Hati. Apa kabar kalian semua? Semoga baik ya, sehat-sehat, jasmani, rohani. Yang lagi ada masalah dalam hidupnya, semoga bisa segera dapat jalan keluarnya, dimudahkan segala urusannya. Dan gak henti-hentinya buat Teman Hati ingetin kita semua untuk selalu bersyukur dan bahagia pada hari ini. Karena seperti biasa, di pagi ini Teman Hati hadir untuk menyapa segarnya pagi kalian. Semoga kalian gak bosan ya denger suara aku. Aku tahu kok, aku orangnya ngebosenin, tapi izinkan aku orang yang ngebosenin ini untuk sharing vibes yang positif tentunya. Menyebarkan energi positif supaya kalian lebih berenergi jalanin hari ini. Dan hari ini adalah podcast final dari seri Hidup Minimalis Streamline. Aku tahu untuk menyelesaikan seri minimalis ini cukup lama. Karena mungkin di tengah padatnya jadwal, ada sisi dalam diriku juga nih, yang terkadang, mager gitu ya. Tapi semoga ini jadi perbaikan ke depannya. Podcast Teman Hati jadi rajin upload dan buat konten-konten baru lainnya di channel ini. Jadi sebelumnya mohon dukungannya ya untuk kami. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, like dan komen agar Teman Hati semakin semangat nih untuk bangkit dari kemageran yang bersemayam dalam tubuh ini. Oke, tanpa basa-basi lagi, apa yang akan podcast Teman Hati sharing kali ini? Kali ini ada metode streamline yang terakhir, yaitu everyday maintenance atau perawatan setiap hari. Nah, jadi setelah kita menerapkan tahap ke tahap dari metode streamline, kira-kira di sini pada masih ingat nggak nih? Apa aja tahap-tahap dari streamline? Oke, kalau gitu kita review dulu ya. Yang pertama, ada mulai dari awal. Setelah itu, memilih barang ke dalam kategori simpan, buang, atau berikan. Kemudian kita memastikan kita punya alasan yang kuat untuk menyimpan setiap barang. Kemudian kita memastikan kita punya alasan yang kuat untuk menyimpan setiap barang. Menemukan wadah untuk segala sesuatunya dan menyimpan semua barang pada tempatnya. Kemudian kita menjaga nih semua permukaan agar tetap bersih. Kita menata barang sesuai ruangan, kemudian menerapkan batas untuk barang-barang kita, menerapkan prinsip satu barang masuk, satu barang keluar, dan kurangi jumlah barang. Nah, ini bukan berarti kita sudah selesai dan kembali ke cara lama. Salah besar ya, kita harus melakukan perawatan setiap hari, menjaga dan merawat apa yang sudah kita capai secara teratur. Menjadi seorang minimalis berarti kita melakukan perubahan gaya hidup. Hal ini lebih dari sekedar kita membuang barang-barang dalam satu waktu aja nih, sesi atau periode. Kemudian kita menganggap pekerjaan kita udah selesai gitu. Jika itu sampai terjadi, maka itu hanya akan mengulang kembali semuanya dari awal. Yang kita butuhkan di sini adalah perubahan sikap secara mendasar. Hidup minimalis harus dipandang bukan hanya suatu kegiatan aja, namun perubahan keseluruhan gaya hidup. Kita harus mempertahankan sikap cermat. Oh ya, ingat nggak? Tentang kita harus menjadi penjaga pintu bagi barang-barang kita. Nah, untungnya cara itu lebih mudah dipraktekkan daripada teorinya. Rutinitas adalah kuncinya. Kita harus menjadi penjaga dan menangani setiap barang-barang yang akan masuk nih ke dalam rumah kita. Ada kalanya kita merasa seperti pemain bertahan ya, yang harus tetap mempertahankan rumah kita dari serangan barang-barang yang mengancam rumah. Tapi kita juga bisa memilih untuk menjadi proaktif. Siapa di sini yang suka berlangganan koran atau majalah nih? Nah, kalian bisa stop berlangganan mailing list, majalah dan koran. Dan kalian juga bisa keluar dari grup arisan barang-barang dan camkan pada diri kalian bahwa kalian sedang menerapkan hidup minimalis. Nah, selain itu, apakah kalian masih ingat juga bahwa benda satu yang tercecer akan menarik barang-barang lainnya untuk berkumpul dan menyebabkan rumah kalian kacau lagi.
Dan tentunya akan lebih mudah apabila kita langsung membereskan satu barang itu sebelum barang-barang lainnya ikut tercecer, bukan? Hal ini juga berfungsi untuk kita menjaga sudut rumah dari menumpuknya barang. Dan ada saatnya pula ketika kalian membereskan rumah, namun kalian menemukan barang-barang milik orang lain. Dan tentunya kalian merasa tidak berwenang terhadap barang itu. Maka kalian bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Kalau pemiliknya jauh, kalian bisa telepon atau hubungi dan bilang aja kalau kalian lagi beres-beres dan ya, biasanya kalau gitu sih pemilik barang langsung ngambil ya. Nah, kalau pemilik barang itu ternyata orang yang satu rumah denganmu, maka kalian bisa mengembalikannya ke ruang pribadi si pemilik barang atau cukup gantungkan di pegangan pintunya. Hey, ingat kalian bukan asisten barang orang lain. Dan hal ini bertujuan untuk menegaskan bahwa barang siapa saja yang hinggap di ruang keluarga atau ruang bersama, maka barang itu akan segera dikembalikan. Atau ketika kalian menemukan barang orang yang terus hinggap di ruang bersama setelah diperingati, kalian bisalah ancam-ancam dikit gitu ya, bilang mau dibuang atau disimpan. Biar si pemilik juga mikir 2 kali dan gak terus-terusan menaruh barangnya di mana aja. Dan inti yang ingin aku tekankan dari pembahasan awal seri minimalis sampai di sini, di episode terakhir adalah jangan berhenti merapikan dan membereskan rumah, karena ini bukan akhir dari perjalanan kalian. Ini adalah suatu permulaan. Pasti seiring berjalannya waktu, kalian juga akan merasa bahwa cara hidup minimalis ini sebenarnya mudah kok dan menyenangkan. Dan lakukan pembersihan rumah juga pada siklus-siklus selanjutnya atau pada minggu-minggu selanjutnya. Karena biasanya ada suatu barang yang ketika kita nilai di minggu pertama sebagai barang yang penting, ketika di minggu selanjutnya itu akan berubah nilainya. Mungkin menjadi barang yang biasa aja. Atau bahkan barang-barang yang ketika kamu buang, kamu masih akan baik-baik aja tanpa kehadiran barang itu. Jalani proses ini secara perlahan tapi pasti. Step by step, hari ke hari. Contohnya, kalian bisa memulai berkomitmen membuang satu barang satu hari. Entah itu kaos kaki lama, baju yang tak terpakai, buku yang sudah tidak dibaca, atau apapun itu. Kalian bisa meringankan tenaga kalian. Dan tanpa sadar, sudah 365 barang yang kalian keluarkan nantinya jika itu dilakukan selama setahun. Atau kalian juga bisa menargetkan nih 10 barang per minggu atau 20 barang per minggu. Itu terserah kalian. Bagaimana kreativitas kalian dan enaknya hidup minimalis ini manfaatnya langsung terasa saat itu juga loh. Saat kalian membereskan suatu barang atau membuang satu barang aja, kalian tuh bakal ngerasa ada keringanan gitu dalam hidup kalian. Dan itu tuh buat ketagihan gitu. Apalagi ketika kalian sudah terbiasa dan rutin melakukan decluttering, manfaatnya akan sangat luar biasa. Bagi kalian semua yang saat ini sedang dalam perjalanan menempuh hidup minimalis, atau bagi kalian yang akan memulai saat ini juga, tetap semangat, hari demi hari akan terasa menyenangkan kok ketika kalian menjalaninya dengan ikhlas. Satu persatu beban akan hilang, jauh menjadi ringan dan leluasa. Keleluasan bergerak dan tak terikat akan sesuatu jauh membebaskan. Bayangkan dan rasakan kebahagiaannya. Enjoy aja jalanin, aku yakin kita semua bisa kok. Kita semua punya kesempatan. Tinggal kita yang niat dan komitmen jalaninnya. Dan seri minimalis streamline pun selesai. Aku harap konten ini bisa membawa banyak manfaat untuk kalian ya. Aku pun sama kok, masih belajar dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Segala kesalahan itu karena aku sendiri dan kesempurnaan hanya milik Tuhan. Dan mohon dukungannya ya dengan mensubscribe channel ini. Semoga hari kalian berjalan dengan baik dan ini saatnya aku pamit. Akhir dariku, salam dari hati.